Di pasar dekorasi rumah di dalam negeri, biaya desain biasanya tidak dihargai. Kebanyakan orang meminta perusahaan dekorasi untuk membebaskan biaya desain. Biasanya perusahaan dekorasi juga hanya menggunakan template desain yang sudah ada, lalu membiarkan pelanggan memilih dan pekerjaan pun dianggap selesai. Karena pelanggan tidak membayar biaya desain dan hasil akhirnya masih cukup memuaskan, kebiasaan ini pun terus berlanjut. Itulah sebabnya banyak desainer di dalam negeri menghadapi situasi sulit. Najwa sudah cukup lama bergerak di bidang ini, dan mayoritas klien renovasi rumah memang royal untuk biaya pembangunan. Tetapi sangat pelit, untuk biaya desain sangat jarang ada yang seperti Camilla yang menyediakan anggaran untuk biaya desain. Mendengar ini, Andi Rewa juga sedikit terkejut, bukan karena nominal biaya desainnya, melainkan karena gaya kerja Nona Carmilla. Wanita itu meskipun penuh perhitungan dalam mendekati Andi, tapi dalam tindakannya justru sangat penuh dengan kompromi dan upaya menyenangkan. Dia menyumbangkan kaligrafi ke Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan, mensponsori pameran seni, menghadiahkan Rolls-Royce Cullinan kepada Ridwan, lalu langsung memberi proyek besar kepada istrinya. Bagi Andi Rewa, ini seperti ada seseorang yang mengarahkan senapan ke arahnya, tetapi bukannya menembakkan peluru, namun malah menembakkan permen. Perbedaan ini membuat Andi Rewa merasa geli. Melihat Andi terdiam, Najwa bertanya dengan ragu, "Suamiku, apakah Nona Carmilla itu juga melakukan semua ini karena dia punya permintaan kepadamu?" Andi Rewa mengangguk tenang, "Iya." Najwa buru-buru bertanya, "Kalau begitu, apakah tidak sebaiknya aku menolak proyeknya? Kalau memang tidak pantas, aku bisa menolaknya." Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Dia menghubungimu untuk kerjasama profesional. Kalau kau mau terima, terima saja. Kalau tidak, tolak saja. Tidak perlu meminta persetujuanku." Najwa berkata dengan canggung, "Tapi anggaran dan biaya desain yang dia tawarkan sudah cukup untuk mengundang desainer interior terkenal di dalam negeri. Tidak perlu mencari aku, ini terlalu mahal. Aku khawatir kalau aku terima, nanti kau merasa berutang budi. Dan kalau akhirnya kau harus membantunya karena hal ini, itu malah akan merepotkanmu." Andi Rewa tersenyum. "Kau tidak perlu merasa terbebani. Permintaan Nona Carmilla itu sangat besar. Hanya dengan hadiah-hadiah kecil ini tentu saja tidak cukup untuk menyelesaikannya." Andi Rewa sudah bisa memastikan kalau motif Carmilla mendekatinya jelas karena jamu regenerasi. Jadi dengan latar belakang ini, sebanyak apapun Carmilla mencoba memberi hadiah, Andi Rewa tetap tidak merasakan gejolak apapun di dalam hatinya. Karena di hadapan nilai satu butir jamu regenerasi, semua kebaikan Carmilla itu bahkan tidak ada artinya. Namun Najwa merasa agak cemas. Dia berkata, "Kalau begitu, lebih baik aku tidak mengambil proyek ini." Melihat Najwa tampak agak kecewa, Andi bertanya, "Sayang, sebenarnya di hatimu kau pasti ingin mengambil proyek ini, bukan?" Najwa ragu beberapa saat, tetapi akhirnya dia mengangguk pelan. "Iya." Setelah itu dia buru-buru menjelaskan, "Sebenarnya ini bukan semata-mata karena uang, tapi karena rumah itu memang mempunyai kerangka dasar yang sangat bagus. Itu adalah gabungan dari dua rumah menjadi satu. Tipe rumah besar seperti itu nantinya tidak akan ada lagi di Makassar. Selain itu, anggaran renovasinya juga sangat besar. Bagi desainer, semakin besar anggaran, semakin besar ruang untuk berkreasi. Jadi ini bisa menjadi kesempatan bagiku menciptakan karya desain interior yang berkelas." Sampai di sini Najwa tampak agak minder. Dia menatap Andi Rewa sambil berkata pelan, "Sebagai seorang desainer interior, yang paling penting adalah bisa menghasilkan karya yang benar-benar representatif. Kalau aku bisa menang penghargaan dengan karyaku, itu akan sangat membantu baik untuk diriku sendiri maupun untuk studio desainku.
Tapi sampai sekarang, aku belum pernah menangani proyek besar secara mandiri. Jadi belum ada karya yang bisa aku daftarkan ke lomba. Andi Rewa mengangguk paham dan tersenyum. Aku mengerti. Jadi kau juga ingin mempunyai proyek yang benar-benar kau pegang sendiri, supaya bisa menjadi karya andalanmu. Najwa mengangguk pelan, lalu berkata, benar, aku sudah lihat denah rumah itu, dan memang sangat cocok untuk desainer menunjukkan kreativitas. Tapi kalau kau khawatir nantinya akan menjadi hutang budi, aku bisa menolak bayaran desainnya. Bahkan pekerjaan renovasinya juga tidak akan kutangani langsung. Aku mau mengerjakan ini sepenuhnya sebagai proyek sukarela, dengan sungguh-sungguh, supaya tahun depan aku bisa ikut lomba desain interior nasional. Sekarang Andi Rewa sudah sepenuhnya mengerti apa yang sebenarnya diinginkan Najwa. Ibaratnya Najwa seperti seorang sutradara muda di dunia perfilman, tapi sampai sekarang belum pernah memimpin produksi besar yang bisa dibanggakan. Selama ini, dia hanya sempat ikut proyek yang besar sebagai asisten. Misalnya menjadi sutradara eksekutif atau kepala departemen kostum dan tata rias. Sementara proyek yang dia pimpin sendiri biasanya hanya proyek kecil, seperti proyek renovasi rumah orang tua Du milik Hana kemarin. Ibaratnya, itu hanya seperti film pendek. Walaupun bisa dikatakan sebagai sebuah karya, tapi tetap tidak bisa masuk seleksi festival film besar. Sekarang dengan anggaran yang besar di Carmila, ditambah lagi rumah mewah milik Hamzah itu memang bagus, maka ini ibarat Najwa diberi modal besar plus tim aktor terbaik. Selama dia bersedia, proyek ini bisa menjadi karya masterpiece pertamanya. Jadi wajar saja kalau proyek ini sangat menggoda bagi Najwa. Memikirkan hal itu, Andi Rewa segera menatapnya sambil tersenyum lembut. Sayang, tadi aku sudah mengatakan, kau tidak perlu merasa terbebani. Kalau kau yakin proyek ini cocok untuk kau unjuk kemampuan, kau bisa mengambilnya dan mengerjakannya dengan percaya diri. Najwa langsung bertanya dengan bersemangat, benarkah? Andi Rewa mengangguk mantap, tentu saja. Aku selalu percaya dengan kemampuanmu di bidang desain. Hanya saja selama ini di keluarga Tama, kau tidak mendapatkan perhatian, jadi bakatmu terpendam. Kalau kau memang ingin menekuni bidang ini, rumah milik Nona Carmila ini memang kesempatan bagus untukmu menunjukkan keahlianmu. Aku percaya pada kemampuanmu. Najwa berkata dengan mantap, tenang saja. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Di saat yang sama, Ridwan sudah menuruti perintah Carla, mengendarai mobil sampai di depan rumah sebelah. Begitu mobil berhenti, Carla langsung menunjuk ke atap mobil sambil berkata dengan tidak sabar, Ridwan, buka sunroofnya. Aku mau berdiri di luar sambil berteriak-teriak. Ridwan berkata santai, mobil ini tidak ada sunroofnya. Mata Carla membelalak. Apa? Mobil semahal ini tidak memiliki sunroof. Mobil BMW 530-mu yang dulu saja masih memiliki panoramic sunroof. Ridwan menunjuk ke langit-langit mobil yang dipenuhi lampu-lampu bintang lalu menjelaskan, mobil ini sudah memiliki atap bintang seperti ini. Harganya lebih mahal. Kalau sudah dipasang atap bintang, atasnya sudah tidak bisa dibuka, jadi tidak ada sunroof. Carla mendengus kesal. Ya sudah, aku akan membuka jendela saja. Lalu dia menurunkan jendela kursi depan dan berteriak ke arah kamar ibu mertuanya. Novia, Novia, apakah kau ada di rumah? Ridwan terkejut dan langsung bertanya, bukankah beberapa waktu lalu Novia kabur membawa uang ibuku? Kenapa kau malah memanggil-manggil dia? Carla menjawab ketus, aku sengaja melakukannya. Ini namanya menaburkan garam ke luka seseorang. Setelah itu dia terus berteriak, Novia, apakah kau ada di rumah? Saat ini Nyonya Tama baru saja selesai menyuapi Paul dan Basri. Karena belakangan ini penghasilan Kasnah terus meningkat,
Kehidupan keluarga mereka juga mulai membaik. Dari yang dulunya miskin parah, sekarang pelan-pelan naik menjadi keluarga kelas menengah kecil. Bahkan sekarang Paul dan Basri sudah mulai bisa mendapatkan perawatan medis yang layak. Kondisi mereka juga lumayan membaik. Sekarang mereka sudah bisa berjalan pelan-pelan dengan tongkat. Tapi jari-jari tangan mereka masih lambat pemulihannya. Jadi untuk makan masih harus disuapi oleh Nyonya Tama. Baru saja Basri sendawa kenyang, dia mendengar ada orang di luar memanggil nama ibunya. Dia pun refleks bertanya, "Ayah, Nenek, sepertinya ada orang di luar yang berteriak-teriak memanggil nama ibu." Paul langsung marah dan berkata, "Jangan sebut-sebut nama ibumu lagi. Mendengar namanya saja aku sudah naik darah." Saat mereka bicara, suara Carla kembali terdengar dari luar dan Nyonya Tama langsung berkata, "Hei, dari suaranya, kenapa mirip dengan suara Carla ya?" Ketika Paul mendengar itu, dia langsung marah dan menggertakkan giginya sambil mengumpat, "Carla, kurang ajar. Wanita itu kesurupan apa lagi? Kenapa dia berani datang ke sini mencari gara-gara? Lihat saja nanti, aku akan memakinya habis-habisan." Paul sedang marah besar. Sambil memaki, dia berusaha bangkit sambil meraba-raba tongkatnya. Dia berniat naik ke balkon untuk berhadapan langsung dengan Carla. Meskipun Nyonya Tama juga merasa kesal, tapi dia buru-buru menahan Paul dan berkata dengan jengkel, "Sekarang Carla memang sudah naik derajatnya. Kita tidak mampu melawannya. Jadi lebih baik kau jangan keluar." Basri yang mendengar ini pun langsung kehilangan semangat. Dengan lesu, dia menghela napas dan berkata, "Benar ayah, bukankah Kasnah juga mengatakan kalau pekerjaannya sekarang ini berkat Andi yang membantunya? Sekarang keluarga kita sepenuhnya mengandalkan penghasilan Kasnah untuk makan. Kalau sekarang ayah mencari gara-gara dengan Carla, mungkin saja besok kita semua akan kembali lagi kelaparan." Raut wajah Paul langsung menjadi sangat jelek. Dengan muka gelap dia berkata, "Kalau mau jujur, si Andi itu memang pernah membantu Kasnah, sekaligus juga membantu kita. Bisa dikatakan dia memang berjasa besar kepada keluarga kita. Dan karena dia adalah menantu Carla, maka mengenai Carla yang dulu pernah bermasalah denganku, bisa kuanggap selesai." Tapi kemudian Paul berkata dengan marah, "Tapi sekarang dia berani-berani datang ke sini dan berteriak-teriak menyebut nama ibumu. Ini jelas-jelas menghinaku, bukan? Waktu dulu ibumu kabur membawa uang nenekmu, polisi bahkan sampai turun tangan. Carla itu tahu betul mengenai hal itu. Sekarang dia datang seperti ini, jelas dia ingin mencari masalah." Basri menggerutu, "Memang begitu, tapi walaupun kita tahu, tetap saja kita harus berpura-pura tidak tahu. Aku tidak mau lagi hidup seperti dulu, kelaparan di ranjang, sampai rasanya mau mati." Paul pun tampak putus asa. Setelah diam sejenak, dia melambaikan tangannya sambil mendesah panjang. Sudahlah, anggap saja aku tidak mendengar. Biarkan saja dia berteriak sesuka hatinya di bawah. Kalau dia capek, dia pasti akan berhenti sendiri." Nyonya Tama langsung memuji, "Paul, akhirnya kau mulai menjadi sedikit dewasa. Laki-laki sejati itu harus bisa menahan diri. Dulu kau sering mengalami kerugian karena terlalu ceroboh." Sementara itu di bawah, Carla yang sudah lama berteriak namun tidak mendapat respon, mulai merasa kesal dan berkata, "Dasar keluarga kura-kura. Si nenek tua itu, si Paul dan si Basri, mereka semua pasti bersembunyi di dalam rumah. Tidak satu pun yang berani keluar, dasar pengecut." Ridwan menggelengkan kepalanya. "Kalau mereka tidak berani keluar, ya kita pulang saja." Carla mendengus dingin, "Tidak bisa." Lalu dia berkata tegas, "Kalau kita pergi sekarang, mereka malah akan berpikir kalau kemampuanku hanya sedikit." Setelah itu dia menaikkan volume suaranya dan berteriak, "Paul, aku tahu kau ada di rumah. Kau kan sudah cacat setelah dihajar oleh orang suruhan Tuan Doni. Kecuali tidur di ranjang, memangnya kau bisa kemana lagi?
Jangan jadi kura-kura pengecut yang bahkan kentut pun kau tidak berani." Paul yang mendengar itu langsung hampir muntah darah karena marah. Dia memaksa dirinya berdiri dengan tongkat dan berniat naik ke balkon. Nyonya Tama panik. Dia buru-buru mencoba menghalangi. Tapi karena dirinya sudah tua dan mengalami keletihan setelah menyuapi Paul dan Basri, dia tidak kuat menahan Paul. Akhirnya dia pun ikut naik ke balkon. Begitu Paul muncul di balkon, dia melihat kepala Carla menyembul keluar dari sebuah mobil SUV. Dia langsung marah besar. "Carla, kau ini sengaja ingin mencari gara-gara ya? Aku tidak pernah lagi mengganggumu. Untuk apa kau datang ke rumahku dan membuat keributan?" Carla mencibir. "Aku bukan mencarimu, aku mencari istrimu, Novia. Suruh dia keluar. Aku baru membeli Rolls Royce Cool apa?" Dia mendadak lupa merek mobilnya. Lalu dia menoleh ke Ridwan dan bertanya, "Apa tadi nama mobil ini?" Ridwan memegangi kepalanya dan menjawab pelan, "Kulinan." Carla kembali mengintip keluar dan berkata, "Oh iya, aku baru beli Rolls Royce Kulinan. Kau pasti tahu harga. Bagaimana harganya selangit, bukan?" Paul menatap mobil mewah itu. Tubuhnya gemetar karena marah. Sementara mata Nyonya Tama hampir copot saat tahu mobil apa yang dinaiki oleh Carla. Sambil bersusah payah menahan amarahnya, Paul bertanya dengan dingin, "Kalau kau membeli mobil ya beli saja. Untuk apa kau malah pamer di sini?" Carla dengan serius menjawab, "Hei, aku bukan mau pamer, aku mencari Novia." Lalu dia menghela napas dan berpura-pura prihatin. "Dia itu iparku. Kami sama-sama sial karena menjadi menantu keluarga Tama. Nasibnya lebih tragis lagi. Di usia segini, dia masih mengalami keguguran. Kasihan bukan? Jadi aku mau mengajaknya naik mobil baru dan keluar berjalan-jalan agar hatinya senang." Paul yang mendengar ini menjadi semakin marah. Apalagi saat Carla menyinggung mengenai Novia keguguran. Dia langsung berteriak marah, "Carla, kau benar-benar kurang ajar. Kau tahu istriku sudah kabur, tapi kau masih saja dengan sengaja mencarinya ke sini. Kau memang sengaja ingin menghinaku. Aku pasti akan menghajarmu." Paul pun mengangkat tongkatnya dan siap melemparkannya ke arah Carla. Carla langsung pucat ketakutan. Dia bukan takut tongkat Paul mengenai dirinya, tapi dia takut mobil barunya yang terkena lemparan tongkat Paul. Mobil mewah seperti ini, kalau kacanya sampai pecah, dia tidak akan memiliki uang untuk memperbaikinya. Di saat kritis itu, Nyonya Tama buru-buru maju. Dia mencengkram erat lengan Paul sambil berseru, "Paul, jangan kau lempar tongkatmu. Kalau kau tidak memikirkan dirimu, setidaknya pikirkan aku dan Basri. Kalau kau rusak mobil itu, bagaimana cara kita menggantinya?" Paul menangis, penuh rasa terhina. "Bu, tapi si Carla ini sudah benar-benar keterlaluan." Nyonya Tama memegang tongkat Paul erat-erat sambil berkata sedih, "Paul, tahan dulu emosimu. Kita baru saja bisa hidup dengan tenang." Setelah diam sejenak, akhirnya Paul mendesah berat dan menjatuhkan tongkatnya ke lantai. Melihat Nyonya Tama turun tangan menahan, Carla akhirnya merasa lega. Dia pun berkata, "Nenek tua, aku mengenalmu hampir 30 tahun. Baru hari ini kau melakukan hal yang benar." Nyonya Tama merasa terhina, tapi hanya bisa berkata, "Carla, kami sudah tidak sanggup melawanmu. Jadi tolong jangan lagi datang mencari masalah ke rumah kami." Carla tidak menyangka Nyonya Tama yang biasanya keras kepala, kini mau merendah padanya. Dia menjadi agak bingung harus bereaksi bagaimana. Saat itu, dari sudut matanya, Carla melihat dua orang berjalan di bawah lampu jalan. Dia refleks menoleh dan terkejut. "Astaga, Novia, kau pulang?" Paul yang belum melihat siapapun, begitu mendengar nama Novia disebut lagi langsung marah besar. Dia berteriak, "Carla, dasar sampah, mulutmu benar-benar tidak bisa diam ya. Kau benar-benar harus diberi pelajaran." Dia pun mengangkat kembali tongkatnya dan hendak melemparkannya.
Nyonya Tama buru-buru memeluk tongkat itu sambil berteriak, "Paul, jangan! Ingat, impulsif itu sifat iblis." Carla dengan panik menunjuk ke bayangan orang di kejauhan dan berseru, "Paul, lihat baik-baik. Itu benar-benar Novia, dia pulang." Paul pun menoleh, dan saat matanya menangkap sosok yang sangat dikenalnya itu, darahnya seperti sumur minyak yang meledak, langsung meluap ke kepala. Dengan marah dia berteriak, "Brengsek, Novia! Kau benar-benar masih memiliki muka untuk pulang?" Saat itu di dalam mobil, Ridwan juga melihat Novia yang sedang berjalan bersama Kasnah. Begitu melihat dengan jelas siapa yang datang, dagu Ridwan hampir jatuh ke bawah. Dia refleks berkata, "Astaga, ini seperti mistis. Aku sempat berpikir yang kulihat barusan adalah hantu." Carla menghela napas lalu berkata, "Kau tidak melihat kalau Novia jalan bersama Kasnah? Mungkin saja dia yang memanggil ibunya agar pulang." Ridwan mengangguk pelan sambil bergumam, "Benar juga. Bagaimanapun mereka adalah ibu dan anak." Di saat yang sama di balkon, teriakan marah Paul membuat Nyonya Tama ikut menoleh ke arah yang ditunjuk. Begitu melihat, dia pun benar-benar mendapati Novia sedang bersembunyi ketakutan di belakang Kasnah. Wajahnya penuh dengan kecemasan dan ketakutan. Kalau berbicara mengenai rasa benci kepada Novia, Nyonya Tama tidak kalah bencinya dibanding Paul. Selain urusan selingkuh, melahirkan anak haram, bahkan menularkan penyakit ke anaknya sendiri, alasan terbesar kenapa Nyonya Tama sangat membenci Novia adalah karena Novia pernah mencuri uang yang susah payah dia kumpulkan dari hasil kerja keras di supermarket. Ditambah lagi uang kompensasi setelah dia ditampar di gerbang perumahan Villa Desilen. Jumlah uangnya memang tidak banyak, tapi di mata Nyonya Tama, dosa Novia itu sudah pantas membuat Novia dihukum mati 8 kali. Dalam pikirannya, selingkuh masih bisa dimaafkan, tapi mencuri uang, apalagi uang hasil keringatnya, itu tidak bisa dimaafkan. Sebenarnya mencuri uang siapapun tidak masalah, asal jangan uang Nyonya Tama. Maka seketika amarahnya memuncak. Dia menunjuk Novia yang ada di bawah sambil memaki keras, "Hei wanita murahan, kau sudah mencuri uangku. Kau masih punya muka untuk kembali lagi ke sini? Cepat minggat dari rumahku. Jangan pernah masuk ke rumah ini lagi seumur hidupmu." Novia pun menangis terseduh-seduh. Dia tidak tahu harus bagaimana. Sampai akhirnya Kasnah buka suara, "Nenek, aku yang meminta ibu pulang. Memang dulu ibu salah karena sudah mencuri uang nenek. Tapi ibu juga mempunyai alasannya sendiri. Kumohon nenek, demi aku, tolong maafkan ibu kali ini." Nyonya Tama langsung membentak tanpa ragu, "Jangan bermimpi. Selama aku masih hidup, jangan harap dia bisa masuk ke dalam rumah ini lagi." Sambil berkata begitu, dia segera memerintahkan Paul, "Paul, cepat telepon polisi. Katakan pencuri yang dulu mencuri uangku sudah kembali. Suruh polisi menangkapnya dan memasukkannya ke dalam penjara." Kasnah buru-buru berkata, "Nenek, kalau mau membicarakan kesalahan, ini bukan sepenuhnya kesalahan ibuku. Kalau dulu nenek tidak terus-menerus menindasnya, mana mungkin dia sampai nekat seperti itu?" Nyonya Tama menjawab dengan emosi, "Coba kau pikir baik-baik kenapa aku menindasnya. Itu karena dia sudah banyak berbuat dosa terhadap ayahmu. Dia bukan hanya mengecewakan ayahmu, tapi juga mengecewakanmu, Basri, bahkan aku, dan juga para leluhur keluarga Tama. Dia membuat malu keluarga kita." Begitu Nyonya Tama berkata seperti itu, Paul langsung menimpali, "Kasnah, nenekmu benar. Gara-gara ibumu kita sekeluarga dipermalukan habis-habisan. Ayah juga menjadi korban ulah ibumu. Dulu dia kabur saja, sudah cukup. Sekarang kau malah membawanya kembali. Bukankah itu mencari masalah namanya? Cepat suruh dia pergi dan jangan pernah kembali lagi." Kasnah menahan tangisnya dan berkata, "Ayah, ibu, nenekku dari pihak ibu baru saja meninggal. Di rumah keluarga besarnya, ibu juga diusir dan diperlakukan buruk oleh saudara-saudaranya. Sekarang dia sudah tidak memiliki tempat lagi untuk pulang. Aku adalah anaknya.
Mana mungkin aku tega membiarkannya tidur di jalanan." Novia pun tidak tahan lagi. Dia langsung berlutut di bawah sambil menangis. "Ibu, Paul, dulu aku memang salah. Aku gagal menjadi menantu dan istri yang baik. Aku mohon, demi anak-anak yang aku lahirkan dan besarkan, untuk keluarga Tama, tolong beri aku satu kesempatan untuk memperbaiki diri. Aku mohon." Nyonya Tama mencibir. "Sebagai istri, melahirkan anak untuk keluarga Tama memang kewajibanmu. Kenapa kau malah berbicara seolah-olah kau sudah berjasa besar?" Novia menangis. "Ibu, aku tidak berkata kalau aku memiliki jasa besar. Tapi aku sudah bertahun-tahun di keluarga Tama. Kalaupun aku tidak mempunyai jasa, tapi aku juga merasakan kelelahannya. Bertahun-tahun kita hidup bersama. Seperti memelihara anjing, pasti tumbuh rasa sayang. Kenapa ibu begitu tega kepadaku?" Nyonya Tama tertawa dingin. "Kalau aku memelihara anjing, anjing itu tidak akan mencuri uangku, bukan? Kalau aku memelihara anjing, anjing itu tidak akan selingkuh di belakang anakku, bukan? Di mataku, kau itu lebih hina daripada anjing. Kau masih punya muka untuk berbicara tentang melahirkan anak seolah-olah itu jasa besar? Kau benar-benar tidak layak." Carla yang sejak tadi hanya diam. Begitu mendengar ini, dia langsung marah besar dan spontan memaki. "Hei, nenek tua busuk, omonganmu lebih bau daripada sampah. Kau pikir kami para wanita melahirkan anak untuk keluarga Tama itu memang kewajiban mutlak? Jangan lupa, kau juga wanita. Kalau dulu ketika kau menjadi menantu dan kau ketemu mertua sepertimu sekarang, yakinlah umurmu tidak akan lewat dari 30 tahun. Kau pasti sudah ditekan sampai mati." Nyonya Tama langsung marah. "Apa katamu?" Spontan dia menunjuk Paul sambil menggertak. "Paul, cepat hajar dia dengan tongkatmu sampai mati." Pada saat ini, Paul justru sudah tidak marah lagi. Dia buru-buru melindungi tongkatnya dan berkata, "Bu, memukulkannya memang gampang, tapi menggantinya yang susah. Mobil itu harganya sangat mahal. Kalau sampai rusak, lantas bagaimana kita memiliki uang untuk memperbaikinya? Bagaimana kalau akhirnya ibu ditangkap dan dibawa ke kantor polisi?" Wajah Nyonya Tama langsung berubah menjadi pucat. Dia kebingungan sendiri di tempat. Maju kena, mundur pun kena. Dia tidak tahu harus bagaimana. Saat ini Novia benar-benar tidak menyangka kalau Carla, yang selama puluhan tahun selalu dia tekan, justru di saat genting ini malah membelanya dengan kata-kata yang adil. Selama ini dirinya yang selalu ditekan dari segala sisi, tiba-tiba merasa sangat berterima kasih pada Carla. Maka dia buru-buru berkata kepada Carla, "Carla, terima kasih kau sudah membela aku. Tapi sebaiknya kau cepat pergi. Jangan sampai kau ikut terkena masalah karena aku." Mendengar ucapan terima kasih dari Novia, Carla pun agak terkejut. Tapi dia tetap dengan penuh semangat berkata, "Novia, terus terang saja aku melakukan ini bukan hanya untukmu, tapi juga demi diriku sendiri. Si nenek tua ini sudah menindasku bertahun-tahun, dan aku sudah lama tidak tahan melihat mukanya. Di matanya, kita sebagai menantu benar-benar tidak ada harga dirinya. Itulah sebabnya aku melawannya." Nyonya Tama sudah hampir pingsan karena marah. Tapi Paul memeluk tongkatnya erat-erat. Dia tidak memberi ibunya kesempatan untuk melampiaskan emosi. Setelah beberapa kali mencoba tapi gagal, Nyonya Tama menjadi semakin geram dan akhirnya memaki. "Kenapa hidupku ini sangat sial? Aku membawa 2 orang menantu perempuan ke dalam rumahku, tapi dua-duanya sungguh tidak berguna." Selesai bicara, dia menatap Kasnah sambil menggertakkan giginya. "Kasnah, untuk urusan yang lain aku tidak peduli. Hanya satu hal saja, yaitu si Novia ini. Jangan pernah lagi bermimpi bisa masuk ke rumah ini." Kasnah pun merasa kesal dan berkata, "Nenek, jangan selalu menyalahkan orang lain. Sesekali cobalah untuk introspeksi. Siapa tahu nenek juga ada salahnya." Lalu dia memandang ayahnya Paul dan berkata, "Ayah juga selalu menyalahkan ibu, tapi apakah ayah pernah berpikir mengenai menjebak bibi Carla dulu itu?"
Itu adalah ide dari ayah dan ibu bersama-sama. Tapi akhirnya yang disiksa hanya ibu seorang diri. Ibu dikirim ke tambang batu bara gelap, sementara ayah yang di belakang layar malah tidak mendapatkan hukuman apa-apa. Kalau dipikir-pikir, ibu sudah menanggung semua penderitaan sendirian. Dalam kondisi seperti itu, ayah masih saja menyalahkan ibu. Tapi kenapa ayah tidak pernah berpikir untuk berterima kasih? Karena ibu sudah menggantikan ayah untuk menanggung semuanya. Begitu mendengar ini, tangis Novia langsung pecah. Semua penderitaan yang dia pendam akhirnya meledak. Dia langsung jatuh berlutut sambil menangis terseduh-seduh. Paul pun tidak bisa berkata apa-apa. Meskipun selama ini dia selalu menyalahkan Novia dan sangat membenci Novia, tapi saat mendengar ucapan Kasnah barusan, di dalam hatinya muncul rasa bersalah.